Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita saat ini terambil dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dan dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Melalui firman Tuhan saat ini, tema renungan untuk kita adalah keselamatan bagi jemaat melalui pertobatan dalam baptisan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari sekalian, sebagai umat Kristiani, pastinya kita tidak akan terlepas dari kehidupan berjemaat serta hidup dalam suatu komunitas gereja. Tentu ketika kita berada dalam lingkaran tersebut, kita akan sering menjumpai atau melihat bagaimana orang-orang memilih untuk bertobat dan memulai hidup baru dengan percaya dan menjadi pengikut Kristus. Gereja merupakan tempat yang sering dijadikan bahkan disebut sebagai tempat yang kudus menurut umat Kristiani. Baptisan kudus yang dianggap sebagai salah satu bentuk pertobatan juga lebih sering dilakukan dalam gereja. Sehingga tidak heran jika umat Kristen menyebut gereja sebagai tempat yang sakral, yakni untuk orang-orang dapat melangsungkan baptisan kudus. Pertobatan dapat menyelamatkan setiap orang melalui baptisan yang membawa sebuah kehidupan atau keadaan yang baru bagi jemaat. Ketika dosa atau kejahatan telah menodai hidup jemaat, maka jemaat dapat diselamatkan saat mereka telah mengalami pertobatan serta memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, gereja memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup jemaat, terutama dalam perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa. Sehingga, jika kita kembali melihat kehidupan jemaat dalam bergereja, maka gereja merupakan tempat bagi jemaat untuk memulai hidup baru. Yohanes
merupakan tokoh yang pertama kali menjadi pembaptis ketika ia sedang berada di Sungai Yordan. Yesus Kristus pada saat itu juga merupakan salah satu di antara para penduduk sekitar yang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Baptisan pada masa itu memang bukan dilaksanakan di dalam gedung gereja. Tetapi baptisan yang dilaksanakan oleh Yohanes dilaksanakan di aliran sungai atau di luar gereja dan juga menggunakan air. Bedanya adalah Yohanes membaptis dengan cara baptis selam, sedangkan yang sering dilakukan oleh gereja adalah baptis perci. Sebenarnya kedua hal tersebut tidak ada bedanya, maknanya itu sama saja. Baptisan tersebut mengarah pada pertobatan. Baptisan sendiri sebenarnya telah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Lama, baptis dilakukan dengan pembasuhan menggunakan air dan penebusan dengan darah. Baptis seperti ini sebenarnya memiliki makna tersendiri yang terdiri dari 3 makna. Yang pertama, Allah memilih agar umat pilihannya menjadi bangsa yang kudus. Makna ini dapat kita ketahui melalui bacaan dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 6. Lalu yang kedua, Allah mau agar kita dapat terus mempertahankan ketahiran atau kesucian kita sebagai umatnya serta keselamatan yang Allah berikan. Makna ini juga dapat kita ketahui dalam bacaan di dalam kitab Imamat pasal 15 ayatnya yang ke-31. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah mengenai kesucian yang berkaitan dengan hukum moral manusia yang Allah berikan sebagai pemisah antara umat pilihan dengan umat dari bangsa lain yang dikuduskan bagi Allah sendiri. Makna ini pun juga dapat kita ketahui dalam bacaan di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Baptisan yang dilaksanakan oleh Yohanes pada masa itu memang mengarah pada bangsa Israel yang pada saat itu masih hidup dalam keterikatan dosa dunia. Tujuannya adalah agar mereka dapat bertobat dan adanya perubahan dalam hati masing-masing umat untuk berbalik kepada Tuhan. Injil Yohanes juga mau mengungkapkan bahwa Yohanes menginginkan agar setiap umat dapat memperoleh keselamatan melalui pertobatan. Dalam baptisan tersebut, Injil Lukas memberikan penekanan pada pribadi Yesus Kristus yang pada saat itu ikut ambil bagian dalam baptisan tersebut dengan maksud agar menyatakan identitas Yesus bagi umat Israel untuk meresmikan pelayanannya. Hal tersebut ditandai dengan pengurapan dari Roh Kudus atas Yesus dalam menggenapi peran serta pengorbanan Yesus Kristus. Hal ini dapat kita baca di dalam Lukas pasal 3 ayat 22, ayat 21 dan ayat 22. Sehingga sekalipun Yesus pada saat itu dibaptis bersama dengan manusia yang mengaku segala dosa-dosa mereka ketika dibaptis, tetapi dalam iman Kristen, Yesus sebenarnya menggenapi seluruh kehendak Allah. Melalui bacaan yang dicatat dalam Injil Lukas ini menceritakan tentang pengorbanan atau pertobatan melalui baptisan bagi semua umat yang terjadi pada masa di mana Yohanes sebagai pembaptis. Oleh karena itu, Injil Lukas menjelaskan mengenai pertobatan dalam baptisan bagi jemaat untuk mendatangkan keselamatan melalui Roh Kudus. Perihal Kristus membaptis para pengikutnya dengan atau dalam Roh Kudus yang bisa kita baca dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11 merupakan tanda yang baru untuk mengenali umat Allah. Sehingga terdapat 2 hal
Yang pertama, hal ini dijadikan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 dan diteguhkan kembali setelah kebangkitan Kristus. Yang bisa kita baca dalam Lukas 24 ayat 49 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Nubuatan ini awalnya digenapi pada hari Pentakosta. Kemudian hal yang kedua adalah pelayanan Kristus untuk membaptis dalam Roh Kudus merupakan suatu pelayanan yang berlangsung terus sepanjang zaman sekarang ini. Oleh karena itu, berdasarkan bacaan dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-18, firman tersebut sebenarnya mau mengajak kita sebagai jemaat yang hidup dalam komunitas gereja di zaman sekarang ini agar benar-benar memahami baptisan sebagai suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Kristen. Dalam bacaan ini, kita sebagai jemaat Tuhan perlu menjadi contoh atau teladan di tengah-tengah kehidupan dunia melalui pertobatan kepada Yesus Kristus yang dari Roh Kudus, seperti yang ada tertulis di ayatnya yang ke-16. Agar dapat menjadi pemberita Injil yang bisa membawa pertobatan sebagai jemaat Tuhan, kita perlu lebih dahulu mengetahui bahwa Kristus adalah sumber dari pertobatan itu sendiri dan melaluinya kita dapat diselamatkan. Melalui bacaan ini sebenarnya mau berbicara atau memberitahukan kepada kita bagaimana kita dapat memahami baptisan kudus yang sebenarnya dan pertobatan dalam diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari sekalian, Allah sendiri telah mempersiapkan orang-orang pilihannya untuk membaptis umat-umatnya atas nama Allah sendiri, serta anak yang diutusnya dan juga Roh Kudus, yang dari baptisan tersebut dapat membawa kita pada pertobatan ilahi untuk memperoleh keselamatan daripada Yesus Kristus dan keluar dari jeratan-jeratan dosa dunia. Sebagai umat percayanya, kita harus mengaku keesaan dari Yesus Kristus yang telah diutus untuk mendatangkan keselamatan bagi kita, bagi saya dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam firman Tuhan ini saya memiliki satu cerita seperti ini. Dalam sebuah keluarga, mereka bertempat tinggal di sebuah kota. Mereka ini merupakan keluarga yang sejak dulu tidak percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan mereka juga tidak menganut agama manapun atau yang biasa disebut sebagai ateis. Suatu hari salah satu anak mereka mengalami kecelakaan tragis yang terjadi ketika ia sedang berjalan hendak pulang ke rumah. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan setibanya di sana, anak tersebut langsung ditangani oleh dokter ahli. Tetapi menjelang beberapa jam anak tersebut dioperasi, muncul seorang dokter yang menangani anak tersebut dan mengatakan bahwa anak mereka sudah meninggal. Orang tua dari anak tersebut sangat sedih, bahkan ibu dari anak itu langsung pingsan. Ayah dari anak tersebut pun masuk ke kamar. Ia melihat anak tersebut dan mengingat masa-masa mereka. Di situ ia teringat kembali bahwa ia pernah bercerita dengan seorang pendeta. Dan pendeta tersebut sempat menceritakan kebaikan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang memiliki kuasa penuh atas hidup manusia. Ketika itu juga ia berdoa dan memohon agar anaknya dapat sadar kembali hingga setelah ia selesai berdoa. Tiba-tiba anak tersebut mulai sadar dan membuka matanya lalu melihat ke ayahnya. Mulai saat itu keluarga mereka langsung memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus dan mengikuti baptisan di gereja sebagai tanda pertobatan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Melalui cerita tersebut, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita dapat belajar bahwa kita perlu menjadi bagian dalam gereja yang hidup dalam pertobatan melalui baptisan yang telah kita lakukan. Ilustrasi atau cerita ini juga mau menjelaskan kepada kita betapa Tuhan begitu baik telah menjadi guru
menjadi juru selamat bagi kehidupan kita. Ia telah menyelamatkan kita dari berbagai belenggu dosa dan kejahatan dunia. Darinya kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang akan selalu dan senantiasa menjadi pembawa keselamatan dalam hidup ini. Di akhir dari khotbah kita saat ini, atau yang saya bawakan saat ini, saya mau mengajak kita semua sebagai umat percaya di segala tempat dan waktu. Marilah kita menjadi pembawa contoh atau teladan yang baik melalui firman ini, sehingga ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita dapat bertobat dari segala perbuatan-perbuatan dosa dunia, agar kita tidak hanya sekedar dibaptis dan dikenal sebagai seorang Kristen, tetapi dari baptisan itu kita dapat sadar dan bertobat untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus.